Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini saya ingin merespon request dari salah seorang subscriber berikut ini. Baik, setidaknya ada 4 hal yang bisa Anda lakukan dalam hal ini. Yang pertama adalah cari waktu yang Anda bisa fokus untuk menghafal di tengah-tengah kesibukan Anda, walaupun hanya sebentar, walaupun hanya sedikit. Katakanlah di tengah-tengah kesibukan Anda bisa menyisihkan waktu 5 menit, 10 menit, 15 menit, 20 menit, tidak masalah. Yang penting pada waktu yang Anda siapkan tersebut, Anda bisa fokus untuk menghafal Al-Quran sehingga durasi yang sebentar itu bisa maksimal. Ketika Anda menyiapkan waktu tersebut dan Anda memanfaatkan waktu tersebut untuk menghafal, pastikan Anda tidak memikirkan hal lain selain dari Al-Quran. Lupakan sejenak pekerjaan, beban kerja, kesibukan, dan lain sebagainya. Jangan sampai Anda sudah menyisihkan waktu yang sebentar, tapi di waktu yang sebentar itu Anda masih sibuk memikirkan pekerjaan yang lain, sehingga waktu tersebut tidak akan bisa maksimal untuk menghafal. Jadi di waktu yang sebentar itu pastikan Anda benar-benar mencurahkan semua pikiran dan semua fokus kepada ayat yang akan Anda hafalkan. Kemudian yang kedua, batasi target harian. Ini sebuah hal yang sangat penting menurut saya bagi seorang penghafal Al-Quran, tapi sering dilupakan, bahkan tidak diperhatikan oleh kebanyakan penghafal. Ya memang menghafal Al-Quran itu ada nafsunya. Banyak di antara kita yang menghafal Al-Quran pingin dapat sebanyak-banyaknya ayat yang bisa kita hafalkan. Pingin cepat selesai semua target yang kita sudah rencanakan. Sehingga ketika ada waktu menghafal, banyak dari mereka yang kemudian ingin segera dapat banyak. Nah, dengan keinginan tersebut ada hal penting yang mereka lupakan, yaitu kualitas hafalannya, kelancaran hafalannya. Sehingga karena terburu-buru ingin dapat banyak dengan waktu yang terbatas, maka belum lancar hafalan tersebut, belum lengket hafalan tersebut, sudah lanjut ke ayat berikutnya. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah hafalannya cepat hilang, cepat lupa, tidak lancar, dan seterusnya. Sehingga ujung-ujungnya merasa bahwa menghafal Al-Quran itu berat, menghafal Al-Quran itu tidak cocok untuk dirinya, dan dia berhenti, menyerah untuk melanjutkan cita-citanya menjadi seorang penghafal. Nah, maka dengan waktu yang terbatas tersebut, waktu yang sedikit tersebut, gunakan waktunya semaksimal mungkin, fokus kepada kualitas hafalan, jangan menambah ayat yang baru sampai ayat yang Anda hafalkan benar-benar lancar dan lengket. Tidak masalah hanya dapat 1 ayat per hari atau 1 baris per hari, bahkan mungkin lebih sedikit dari itu, tapi hafalannya kuat, hafalannya lancar. Apalagi jika Anda adalah orang yang sibuk, yang punya banyak pekerjaan dan aktivitas. Tentunya waktu yang terbatas itu harus dimanfaatkan dengan banyak kegiatan. Maka kalau hafalannya tidak lancar, hafalannya tidak matang, Anda tidak punya waktu lagi untuk melancarkannya, dan akhirnya ya bisa hilang. Tapi kalau Anda menghafal dengan kualitas yang baik, dengan kelancaran yang mungkin, maka insya Allah walaupun sibuk, Anda tetap bisa melafalkan kembali atau memurojaah kembali nanti di tengah-tengah kesibukan Anda. Nah, ini yang penting menurut saya. Kemudian yang ketiga yang bisa Anda lakukan setelah ini adalah sering-sering panaskan hafalannya, sering-sering diulang hafalannya. Nah, kalau Anda bisa menghafal dengan matang, dengan lancar, dengan mungkin memperhatikan kualitas hafalan, kelancaran hafalan, maka ketika Anda harus memanaskan hafalan, ketika Anda harus melancarkan hafalan, Anda tidak akan memiliki kesulitan karena hafalannya sudah lancar. Jadi
ketika harus murojaah sering-sering di tengah-tengah kesibukan itu, ya Anda tinggal mengucapkan saja. Artinya tidak perlu berpikir keras, oh ini lanjutannya apa, karena ya hafalannya kan sudah lancar. Ya ibaratnya seperti kita bersenandung, menyanyikan lagu-lagu dan sebagainya. Tentu kita menyanyikan lagu-lagu itu dengan santai dan dengan rileks kan, dan tidak perlu harus liriknya ini apa ya gitu, karena sudah di luar kepala. Dan walaupun sambil melakukan aktivitas yang lain, kita tetap bisa sambil bersenandung. Nah, inilah yang saya katakan murojaah di sela-sela kesibukan kita, di tengah-tengah kesibukan kita sambil melakukan aktivitas. Nah, kalau hafalan Al-Quran kita itu sama, ya kualitas kekuatan hafalannya sama seperti orang-orang yang menyanyikan lagu-lagu sambil bersenandung ketika melakukan aktivitas tertentu. Nah, kita seorang penghafal itu senandungnya adalah ayat-ayat yang kita hafalkan. Nah, maka di sini hafalan yang tadi sudah kita dapatkan dengan lancar itu tetap bisa terjaga kelancarannya karena sering dipanaskan, sering diulang, sering dimurojaah. Nah, pembagian murojaahnya sendiri bagaimana? Jadi, untuk hafalan yang Anda hafalkan hari ini, maka panaskanlah atau ulangilah kembali setiap 2 jam sekali. Misalnya hari ini Anda dapat 2 baris. 2 baris itu kan kalau diulang di murojaah, ya nggak sampai 5 menit, paling cuma 1 menit. Masa sih di tengah-tengah kesibukan Anda tidak bisa meluangkan 1 menit untuk memanaskan hafalan setiap 2 jam sekali? Jadi di 24 jam pertama, setiap 2 jam, panaskan hafalan yang Anda dapatkan hari ini. Kemudian bagaimana dengan hafalan-hafalan yang kita dapatkan kemarin dan seterusnya? Ya tentunya kita juga harus memurojaahnya, menjaganya. Karena sekuat apapun hafalan, kalau tidak dimurojaah pasti akan hilang juga. Maka di sini Anda juga harus bisa kreatif ya. Bagaimana sih saya bisa mengulang hafalan-hafalan lama saya? Ya mungkin selain Anda menyisihkan 10 menit waktu untuk menghafal, Anda juga bisa menyisihkan waktu mungkin ya setengah jam lah untuk menjaga hafalan yang sudah lewat ya, hafalan-hafalan yang lama. Atau manfaatkan juga waktu sambil dan waktu sela di tengah-tengah kesibukan itu untuk menjaga hafalan-hafalan yang lama. Kemudian yang terakhir dan yang paling penting adalah menjaga keistiqomahan. Poin-poin yang saya sampaikan di awal tadi tidak ada gunanya kalau Anda tidak bisa istiqomah. Semangat sebesar apapun itu, kalau tidak diiringi dengan istiqomah, maka ya ujungnya akan gagal. Ya, manajemen waktu yang bagus kalau hanya dilakukan sebentar-sebentar saja atau musiman saja tidak dengan istiqomah, nanti ujungnya akan gagal ya. Jadi istiqomah, komitmen, bisa konsisten, ini sangat penting. Walaupun Anda setiap harinya hanya menyisihkan waktu yang sedikit ya, tidak seperti santri, tapi tidak masalah karena ya prinsip saya menghafal Al-Quran itu tulus zaman ya, jadi waktunya itu sangat panjang sampai dengan batas akhir usia kita. Maka tidak perlu Anda cepat-cepat ingin hatam, nggak masalah. Anda hatam hari ini dengan Anda hatam 10 tahun kemudian, finishnya itu nanti akan tetap sama, yaitu ketika kita sudah menemui ajal. Ya, jadi kewajiban menjaga hafalan, kewajiban meneruskan target itu tetap berjalan walaupun Anda sekarang sudah hatam lah, katakan seperti itu. Jadi targetnya bukan hanya sekedar hatam, tapi targetnya adalah bagaimana Anda bisa istiqomah sampai husnul khotimah bersama dengan Al-Quran. Oke, mungkin itu pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika Anda punya pertanyaan, silakan sampaikan di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa klik like video ini, subscribe bagi yang belum, share seluas-luasnya, dan follow media sosial kami di Instagram, TikTok, Facebook dengan user ID @sobatquranid. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.